Ruang penghakiman. Mari menghakimi. Ini jam berapa ini? Videonya udah. Aduh kejedot gua. Ya, malam ini kita akan lanjutin ya bahasan kita yang sempat kemarin itu terpotong bersama dengan Pastor Yusuf Guru Setro. Pastor jalanan. Pendeta jalanan udah ada. Pendeta jalanan udah ada. Pastor jalanan belum ada, Mas. Coy, protesnya sama ya. Apa majelis jalanan? Majelis jalanan gitu. Nah, lu wae ormas jalanan apa? Yang mau protes siapa? Yo, enak lah. Cuma yang kemarin ada yang protes. Wadah, kata pastor tuh udah jadi permasalahan. Iya kan? Enggak kenapa? Hah? Enggak kenapa? Iya. Punya Peter itu, Mas. Rawane ngomong aku. Ya kita akan lanjutin tema kita apa aja? Sisi gelap pelayan Tuhan. Ngeri Dan saya sudah gelap. Sisi gelap pelayan Tuhan sesi aduh ayo udah kayak mie ya ada sesi dua. Makanya begini. Kira-kira ada sesi 3 nggak ya? Nanti lihat Jangan nanti kayak sinetron tersanjung. Tekeh banget. nanti lihat kalau tiba-tiba videonya ini kepotong berarti ada sesi 3-nya. Baiklah. Ya, Nih Mas, melanjutin yang kemarin pembahasan kita pertama. Yang paling disoroti adalah mengenai adanya botol di meja. sama kemarin itu kayaknya tangannya itu pegang sesuatu yang berasap. Ya terus Itu kenapa? nah, Kenapa? oke, kata. Itu sing nyoroti sapa sih? Aku tanya. Oke. Lah ada asbak ya. Ada sloki ya kemarin ya. Enggak, Sloki sebenarnya aku langsung botolan sih. Ini disclaimer dulu ya. Ini air putih. Ini kopi. Ini air putih. Ntar biar nggak pakai disclaimer ya. Nah, diminum dulu. Minum dulu. Ini kopi. Ini Kan dikira soalnya labelnya dicopot belum jadi sponsor. keras mas. Keras. Keras. Iya ya. Kenapa gua pakai botol ini? Kenapa kan dipikir gua minum? Ya. Jadi ketahuan tuh yang minum siapa. Ini kopi. Wah salah gua. Ganti gelas. Air oksi. Oh iya. Air oksi jadi. Gimana Mas? Kenapa harus pakai minuman-minuman? Kok harus, siapa yang mengharuskan? Katanya pada nanya kok. Siapa yang mengharuskan? Itu banyak Pak. Aku dikasih kopi yo gelem. Apa iya? Kayaknya kopi ra diombe. Nah kan hujan. Oh, biar anget ya kemarin ya. Ya apa ya? Kalau saya ngeliat gini yo apa? Misalnya kayak ada asap rokok ya kemarin ya. Ada. Terus ada ini. Ini beda. Katanya ini air putih. Air putih misalnya ada minuman ini loh maksudku ini. Ya kalau menurut saya nih kalau sebenarnya masih orang melihat itu masih di wacana syariat kalau dari sebelah ya. Iya masih syariat ini nggak boleh ini nggak boleh ini nggak boleh ini gitu. Tapi ya gimana ya kalau nanti soal hati sih ya. Kalau udah ngomong hati itu susah. Rasa. Angel. Ya banyak orang bilang bla bla. Ya banyak sih perbandingannya. Ini emang ngobrol apa toh channel gitu. Jadi ngobrol kemarin itu pelayanan ngombe. Pelayanan sing aku kan kakak pelayanan. Aku kan nggak ngaku. Enggak ngaku ya? Nggak ngaku, nggak resmi. Rokok. Pelayanan rokok, pelayanan ngombe. Ya kalau kalian lihat pendeta-pendeta lama dulu juga gitu. Berarti kalau saya dosa hari ini ya mereka dosa semua. Tapi sekarang banyak yang enggak loh. Hah? Sekarang banyak yang udah enggak gitu. Ini jawabku jujur belak-belakan apa Belak-belakan bae ketahuan masih. Belak-belakan. Ya karena setiap orang punya pendapat pribadi tergantung orang tuh mau belajar apa enggak. Kenapa kok berkembang di tahun-tahun hari ini? Kenapa? Kok enggak dulu-dulu? Dulu nggak diramein gitu ya. Kenapa dulu nggak dibahas gitu ya? Propaganda semikalon kimia loh. Oh sampai ke sana nih ya. Ya kalau dari ini bener apa enggak? Nek saya baca juga ya baca gitu ya. Teologi yang berkembang sekarang kan banyak kan dari US ya.
Kenapa yang dari Belanda dulu enggak? Tak tanya. Waktu zaman-zamannya pelestarian. Kenapa enggak ada larangan rokok? Kenapa baru-baru hari ini? Maaf karismatik. Oke. Kenapa kok agak tersendat? Karismatik ngono. Kenapa? Ben mantap. Ya, dan itu kita ngelihat merata aja. Di sisi nggak cuma di kekristenan ya. Aku main ngomongnya ya rada rapi nak sithik ya. Di seberang pun juga kan sama. Kenapa di semua terjadi? Berarti ada sebuah propaganda kan. Jadi nggak hanya di Nasrani Nggak aja. jadi nggak hanya di kita aja. Artinya ada pembicaraan dari menteri kalau dari kesehatan. Ya karena negara kita devisa kalau devisa apa ya? Istilahnya pilar ekonomi yang paling kuat kan di situ juga. Dan US pun masuk dengan kebudayaan sana pun dengan kayak vapor apapun ya. Dengan bahasa yang berbeda gitu. Tapi aneh loh Mas. Kalau di sini itu minumnya ciu itu dikomentari. Nek kombine sing enak-enak, yang enak-enak, nggak apa-apa. Sing larang-larang gitu tuh nggak apa-apa. Yang mahal-mahal gitu nggak apa. Dek komentar mergone ra mbelur meh tuku sing kono ra kuat ya ora. Sing iki mungkin wah kesane jalanan. Ya enggak sih kalau saya kearifan lokal. Untuk informasi aja Mas Yosep ini punya program sehari sesloki ya Mas. Ya. Untuk apa Mas? Kalau trennya baru untuk corona. Masa corona obatnya ciu toh Mas. Ya. Dan jangan salah ya ora. Ya kalau orang lihat cuma itu aja. Ya kalau pengen ikutan saya ngimbangi dengan itu ya monggo ikut saya. Baik tes fisik maupun workout ataupun olahraga yang lain tak angkati gitu. Ya jangan ngimbangi gitu. Nggak beda kan orang, maaf loh ya ini kejadian yang pernah saya rasakan dulu ya. Ya jadi kita ngobrol soal ini arahnya kan kesehatan kan. Saya pernah berhenti rokok, berhenti minum. Oke. Setiap Terus sakit? Enggak. Kurus iya. Kurus saya sampai karena saya puasa waktu itu 6 bulan. Total full. Puasa semuanya. Jadi orang habis pelayanan nih, ini yang saya alami nih. Dek selesai. Makan babi, ya lah. Ya. Terus itu sering, gitu. Dan sekarang ini saya kurangi, gitu. Makan makanan berlemak. Saya cek, gitu. Saya di Budi Sehat waktu itu, gitu. Kolesterolnya tinggi ya ampun, gitu. Banyak hal yang, yo piye mangan terus, gitu. Ya saya tak cek ya sekarang yang normal-normal aja. Gitu. Ini kita mau bahas kesehatan apa syariat? Kan kita bicara di situ. Kalau kesehatan ya faktornya banyak sebenarnya. Banyak, makan kangkung ya nek efeknya. Gitu. Apa meneh nek kangkungnya nek ulere. Ya. Tambah vitamin. Tapi kan selalu yang jadi bahasan kan mengenai rokok, alkohol itu yang cenderung merusak bait Allah kalau bicara syariat. Tapi kalau makanan minuman lainnya kan mereka tidak berkomentar sama sekali kalau mereka Kan aneh. Aneh ya berarti. Aneh ya? Berarti kalian aneh. Wes larang efek elek atau dibicarakan. Iya. Ya, di situ kan kadang. Jadi gitu ya. Masih nggak terima ya? Nggak terima. Ya ini nanti kasih Instagramnya sini ya. Nanti aja. Apa? Apa Facebookmu ya Mas ya? Nanti tak cantum. Oh, enggak apa-apa. Saya berdiri di sini kan bukan rohaniwan. Duduk di sini bukan rohaniwan ya. Oh, oke. Tapi sebagai peminum ya. Bukan. Ya, orang yang mencintai budaya Jawa ya. Cuma kalau aku melihat Mas Yosep ini sebenarnya dari mana Anda lihat dulu tak pertanyaan saya? Enggak, umum aja, secara umum loh. Nah. Mas Yosep ini peminum, dia perokok. Cuma di luar itu juga dia pelayanan. Bisa jalan bareng nih Mas. Ini kan aneh Mas. Apa itu berarti pelaku terus menerus tuh. Lah apa enggak? Ya mau shooting ini gitu. Tapi ya bisa berjalan bareng gitu loh Mas. Lah gimana kadang ya terserah orang sendiri-sendiri. Jadi misalnya kita di dunia seperti itu ya.
Yang saya kenalkan dari Yesus ya banyak ya. Dan baptis sih. Lah iya. Orang ngerti dan mereka lebih baik daripada saya kan bersyukur. Dia makan nih. Ini menarik, kemarin saya sama Eko ngobrol video call sama Ayub ya. Sama Ayub. Mengenai pembahasan alkohol ini sebenarnya kan sudah terjadi di zaman-zaman dulu kalau perjanjian lama ya enggak. Kayak dulu kan zaman-zaman para nabi. Mereka selalu menasehati salah satu jadi penasihat raja lah. Yang notabene kalau di dalam kerajaan mereka kan pesta juga, minum-minum. Tapi para nabi itu kan tidak menegur mengenai alkoholnya yang mereka minum. Jangan minum anggur gitu kan nggak ada. Nggak ada gitu kan. Tapi ada kata emang ya anggur itu memabukkan. Wah, kalau yang tertulis kan tidak boleh mabuk lah intinya kan di situ kan. Maksudnya langsung ke situ. Makanya yang jadi kenapa yang sekarang malah pelayan sendiri mempermasalahkan alkoholnya itu, ya kan? Nabi-nabi dulu mempermasalahkan nggak ya? Enggak ya? Apa ya? Coba tanya. Siapa tahu ada yang tahu ya kalau buktinya kan nggak ada, dilarang. Hei raja, kamu nggak boleh minum kan? Cuman kebijakannya yang diprotes tuh ya, yang semena-mena terhadap. Sebenarnya kalau kayak agama itu sebenarnya para nabi sampai Yesus datang sebenarnya bicara mengenai ketidakseimbangan ya. Penindasan, ketidakadilan, pasti kan datanglah utusan, dikirim utusan sampai akhirnya di tempatnya datang sendiri ya kan Tuhan Yesus. Tanda pertama Tuhan Yesus ya anggur. Iki jawab oleh rada arogan sedikit. Oh iya. Langsung. Iya. Nyerang siapa ini? Enggak nyerang. Kita dari kemarin ketemu beberapa orang, setiap kita bahas mengenai ruang penghakiman, kesannya kita itu arogan, mau nyerang, nyari salah-salahnya, jelek-jeleknya. Padahal ya bener. Padahal iya. Jadi kita luruskan dulu ya. Memang kita mencari salah orang. Oke. Langsung. Monggo. Jawa. Monggo. Ya apa ya? Jadi kalau kultur setiap negara itu kan juga beda. Mungkin kalau kita ngambil dari Alkitab banyak tentang kebudayaan Yahudi. Arab, Al-Quran dari Arab. Sampai Ottoman ya mungkin. Terus Jawa sendiri juga punya kejayaan tersendiri. Dan itu kultur yang apa ya? Mungkin dari sini kan setiap daerah kan punya kebudayaan masing-masing ya. Terus pertanyaan nek zaman Jawa dhisik iki apa nek sing iso jawab? Jelas nek dulu anggur, ya. Nah. Kidungan Mas dulu Mas. Kita nggak tahu itu terbuat dari apa juga. Itu juga minuman para raja loh zamannya Bhairawa. Karena kalau Bhairawa mungkin dari sisi gelap ya orang bilang. Oke lah itu terserah. Tapi di umum kan juga pasti seperti tua apa-apa. Ya biasa ya gimana yang lihat Jawa dengan budi pekertinya yang begitu luar biasa gitu ya. Gitu loh. Sampai bisa ada Jawa Waning, Jawa Kapitayan dan hari ini mungkin itu bagi saya, menurut saya, maaf itu pendidikan budi pekerti yang paling tinggi gitu. Kan kulturnya sendiri mungkin dia ada minuman tapi saat-saat tertentu dan tujuannya dan kalau aman-aman saja ya wis. Dan menarik juga kalau dibilang mujizat pertama yang Kristus lakukan sendiri merubah air jadi anggur. Iya apa loh, kewer doang. Iya, sama. Kan anggur terbaik juga katanya. Mungkin ya, pendapat saya mungkin itu bukan mujizat pertama kali ya. Kalau buat saya mungkin ya. Mungkin dari beberapa hal yang telah dikerjakan mungkin Yesus sendiri sudah ngelakuin mujizat sebelumnya mungkin ya. Kan bisa jadi kan. Tapi yang tertulis yang mujizat pertama itu justru merubah anggur jadi anggur yang notabene kan itu bicara pesta pora. Terlepas itu mereka mau mabok. Makanya itu apakah bisa juga mungkin apa boleh jadi pembenaran wong minum boleh wong Yesus sendiri merubah air jadi anggur. Katanya kalau minum boleh, nek mabuk mbuh. Gitu. Mabuk ya nggak apa-apa asal tidur. Soalnya ya nek kuwi aku sarto mabuk saya langsung tidur. Istilahnya kan mabuk itu sebuah metabolisme yang terjadi dalam tubuh kan.
Impact-nya kan tergantung impact-nya setiap orang. Yang salah impact-nya dari Impact-nya. ininya itu ya. Mabuknya itu. Buah dari mabuknya. Ya kadang terus jadi bisa jahat, bisa reseh gitu. Tapi kadang orang waras pun, kuwi rasa mabuk ya iso reseh, iso ora waras lho. Ya toh. Nah, Mabuk itu jabatan, enggak itu mabuk di sisi sosial ataupun agama ataupun budaya sama saja. Tergantung orangnya kan. Jadi segelintir mengenai alkohol. Iya. Terus balik lagi ke pelayanan. Nah, kalau bicara pelayanan, bicara mabuk, apa ada Mas pengalaman dari pelayan-pelayan yang Mas Joseph temuin di pelayanan, orang mabuk agama atau mabuk pelayanan atau mabuk jabatan dalam pelayanan juga? Lah itu malah medeni. Justru malah bahaya itu. Malah rese ini nih Ya. Reseh banget. Tapi ada. Oke, Banyak. banyak. Apa pendeta biasanya? Majelis. Wajar ya pendeta dulu ya orang biasa we mabuk agama oke kok. Ya kan lebih apa ya? Jadi maaf ya secara ilmu mereka juga belum mumpuni juga, secara perilaku juga belum, pelaku firman juga enggak gitu. Neng nek ngotbahi kuwi lho sak. Itu sebenarnya menjauhkan orang ilfil melihat orang mau melihat kasih Kristus itu ilfil di situ malah. Ya sekarang kan gini, kita kan representatifnya Tuhan ya. Jadi apapun kondisi kita lah, entah itu baik entah jelek bla bla kita tuh. Tapi ketika kita punya hati untuk seseorang itu berarti kita sebenarnya merepresentasikan kita dan kasih kita untuk orang itu. Itu yang saya alami. Jadi ketika itu pertanyaannya, ya saya maaf ya pas aku. Saya tolong orang itu. Masih dia cuma jawab waktu itu di Nonongan, jadi di lampu merah Nonongan. Saya kan sering ngasih makan di situ apa kayak gelandangan-gelandangan. Waktu itu saya dikira serse pertama. Nah, dari situ ini sama anak saya si Abi gitu. Ya. Jadi kita ngobrol, masih iki sapa toh? Apa polisi ya, orang desa kan, orang luar kota masuk sini nggak punya rumah kan, istilahnya pemikirannya opininya kan luas ya. Ya kita tinggal jawab aja. Saya orang yang percaya Tuhan Yesus. Kowe gelem tak dongake ra? Ya mau ya wis ya. Kristenisasi. Enggak, rasa jadi Kristen ra apa kok aku ya ora maksa jadi Kristen. Aku ya bingung ya. Ya kayak yang dibilang kemarin itu kan tujuannya. Dia udah terima seneng, aku udah selesai gitu. Jadi, Selesai dong. Selesai. Udah selesai nih. Ya kita ketemu lagi. Ya apa ya gimana kita datang dengan kondisi kita apapun juga ya. Kalau kita ada kasih, orang nggak akan lihat yang lain. Iya. Tapi kan dari yang dikerjakan ini Mas, gimana nggak tahu ya, mungkin justru ini datang dari kalangan orang-orang yang hidup dalam pelayanan. Misal gini, gimana kita mau merepresentasikan Kristus, sedangkan cara kita aja dengan cara ngerokok, minum, Dilihat udah gak enak. lihat wah, udah jadi ibaratnya bahasa gampangnya batu sandungan. Batu sandungan. Kayak gitu. Mereka yang lihat, tolong ke lapangan ya. Kata omong langsung ke lapangan aja, turun ke bawah. Mereka nggak ngelihat semua itu. Mereka ke lapangan atau ke Ya sing nonton iki. ruang ganti? Mungkin mereka lagi di ruang ganti kali ya Mas, belum ke lapangan kali. Mungkin lah non kamar wasit. Kan wasit menentukan hukuman ya. Atau mungkin mereka di tribun penonton dan di supporter kan enak. Wah, ini bodoh ini. Ya, penonton. Ya, Penonton menarik juga. Enggak seperti itu. Ada Yang saya alami nggak seperti itu. Kita sama mengenai artwork yang punyanya ruang penghakiman. Oh ya, kita akan bahas itu nanti. Nanti bicara bahasan kita kemarin dengan Bang Heru sendiri. Bicara kehadiran Kristus adalah kehadiran langsung ke lapangan, ya kan? Kan tidak semuanya ke sinagog, hampir rata-rata semuanya bicara lapangan tadi Mas Yosef bilang. Pertanyaannya kan memang tidak harus semua ke lapangan, harus di ruang ganti juga harus ada yang jaga kan, takutnya seragamnya hilang gitu.
Iya. Ya kan? Maksudnya Simple lah ngelandri. apakah mereka juga sebenarnya harus ikut turun ke jalanan? Nah, biar ngelihat seperti apa yang Kristus lakukan atau teman-teman yang pelayanan di jalan atau lapangan langsung. Simple lah kalau saya jawab Pak. Lah Tuhan Yesus itu di jalan apa di bait suci? Banyak di jalan. Banyak di jalan. Ya dicontoh lah wong yo akeh. Atau mereka nyontoh Bapak Gembalanya atau pelayannya? Ya biasanya nyontoh Bapak Gembala. Pasti. Berarti yang Realistis ya, mereka nyontoh. Akhirnya terjadilah apa yang namanya komunitas yang impulsif. apa itu impulsif? Impulsif itu apa, Pak? Paling enggak iki lho, aku sing paling apik dhewe. Lebih dari eksekutif, gitu. Iki lho doktrin sing bener, gitu. Ya karena mereka sudah terbentuk di dalam satu aliran, gitu. Nah, aku bersyukur tidak punya aliran apapun. Apa mereka terlalu nyaman di dalam ya Mas? Teman-teman yang banyak pelayanan di dalam gereja ini sampai akhirnya giliran lihat dunia luar dengan pelayanan di jalan kaget-kaget. Saya kaget. Kok ngene ya? Loh, kok ngene toh? Terus hobine kayak nasi bungkus. Terus ditinggal, ora ada apa-apa. Ada apa-apake. Ning gak ono kayak nasi bungkus ya. Kuwi banggane blessed di upload ning sosmed lho. Ya, jadi gini. Aku gini ya, jadi apa ya? Cara-caranya ini mau melayani siapa dulu gitu. Ya sudah nek buat Tuhan ya konsen dari pribadi kita dulu buat Tuhan. Nah, gereja otomatis ataupun komunitas dia akan total di situ dengan rule yang ada di situ. Dan itu sudah diatur semua. Ada bagiannya. Ada bagiannya. Melanjutkan yang kemarin, yang penting sebelum pelayanan adalah jujur dulu dengan diri sendiri. Ada yang belum beres diberesin dulu. Ya iyalah. Ya loh. Kowe nek jejina sing nganggo narkoba atau rempong. Rempong. Banyak berarti sisi-sisi gelap. Kalau bicara sisi gelap, ini mungkin sisi yang disembunyikan para pelayan ya. Ya iya. Saya sendiri mungkin banyak yang saya sembunyikan kali. Ya kuwi ceken dhewe. Kalau saya apa ya? Jadi kalau di gereja misalnya ngerokok, ya aku juga ngerokok. Oleh ra pelayanan ora ya wis. Nah, iya itu. Gitu tok ya. Kan sederhana. Jujur wae. Saya akan melakukan itu, Pak. Biar ketahuan semua segereja itu. Lah iya. Makanya ada satu teman juga nanya. Itu yang jadi antara kalau kelanjutan dari Bang Heru kan mau pelayanan atau gereja sebesar apapun tetap pekerja sedikit. Nah, itu apakah akan jadi dilema saat ada yang mau melayani ternyata dia masih merokok, minum, tatoan Tatoan ini ra ngaruh aku dia tatoan. Apakah akan terjadi benturan? Apalagi pelayan-pelayan yang selama ini di dalam akhirnya yang gerejanya kekurangan pelayan, akhirnya ada gereja buka lowongan, kan banyak nih gereja buka lowongan ini lagi nih. Rekrutmen nih. Lowongan audisi pelayan kayak gitu. Audisi gembala gitu loh. Audisi gembala. Iya memang aneh aku ngerti. Audisi gembala. Kalau bicara audisi gembala kan, nah ini apakah jadi satu sisi gelap juga? Kan bicara gembala kan bicara pelayanan. Turun temurun gitu boleh nggak tuh? Gurita lah. Dinasti. Abot nih, angel nih. Itu kan kalau yang kita dengar kan banyak saling saingan loh. Jadi gembalanya kekeh harus anaknya jadi gembala. Sedangkan di pelayan pun bisa terpecah itu. Ada yang pro, ada kontra. Iya, pasti ya. Kayak gitu. Dan akhirnya pecah gerejanya jadi berapa? Kuwi angel aku jawab ya ora iso. Aku durung tau nglakoni. Ya besok nglakoni sih. Ya. Sopo anakku aku dadi pendeta terus anakku gen iso nerangke. Ya itu monggo kok sebenarnya ya dirintis dari siapa. Kalau punya ya kan yang tahu yang jemaatnya gitu. Kita nggak tahu mau seperti apa. Karena itu sudah menjadi kayak terstruktur kan gitu. Bariki iki gitu loh.
sebenarnya nggak masalah ya, bukan sih Sah-sah aja lah ya. Sah aja ya. Ya monggo. Ya nggak berani ngatakan itu seperti apa ya kan. Di sini saya nggak berani menghakimi. Lo namanya orang menghakimi kok. Kan nyari-nyari sebenarnya apa ya, dari pelayan-pelayan bicara pemberesan, apakah pelayan-pelayan Tuhan sekarang itu kalau boleh ditanya beres atau belum, seperti apa ya Mas? Oh, versi setiap, kalau saya melihat versi setiap gerejanya mungkin. Maksudnya seperti apa? Gereja ini kan punya aturan, udah beres ini. Nah. Padahal di Alkitab tertulis seperti ini. Iya. Itu saklek loh semua. Cara-cara diakonia seperti apa, cara-cara atau seperti apa kan ada semua. Itu masuk ada ART juga itu. Ada ART. Bahasan kemarin kita dengan Bang Heru. Ada ART-nya gitu. Iya kan, semua tertata. Aturan. Ya. Nah, makanya kan saya itu sing bingung di situ. Jadi saya itu kan enggak jadi bingung kan. Mungkin dalam arti kan terlalu banyak gitu. Jadi kalau saya ya menjadi diri sendiri itu, dan seperti hari inilah kalau saya seperti itu. Nah ini menarik itu loh, yang Mas Yosef bilang menjadi diri sendiri itu loh Mas. Kadang itu kita ketika kita melayani ya, khususnya di dalam gereja itu, kita kayak menjadi orang lain. Kita harus menjaga, padahal kita ya istilahnya kita ngerokok, kita minum gitu. Cuma ketika kita tampil itu kayak kita menjadi suci saat gitu. Topeng ya? Ya, topeng. Banyak kan gitu. Maaf, ya saya sendiri bertahun-tahun tahu seperti itu, dan teman juga. Saya sendiri pernah melakukan itu, jadi tahu, makanya bisa ditanya, bisa cerita. Ya harus jujur. Iya. Ya maksudnya kalau salah ya berhenti lah dulu, pemberesan dulu gitu loh. Ya itu kan sebenarnya yang saya lihat ya real aja, logika real dan aplikasi di lingkungan. ya kalau ngomongin standar kan sebenarnya di Alkitab kan udah ditulis loh, kamu syaratnya jadi pemimpin tuh apa, Ada jadi semua, diakonia tuh apa gitu loh. Dan saya baca itu enggak, jangan tidak mabuk, tidak merokok. Yang jadi utama itu kan kamu jadi pemimpin di keluarga dulu baik, Selesai lah. selesai. Kalau di keluargamu baik, kamu memimpin yang lain tuh baik. Ya aku tidak pernah baik. Di situ kan kalau aku pribadi yang terlepas dari kamu itu minum enggak, kamu rokok atau enggak, kamu makan jeruan atau enggak, itu kan terlepas dari itu teman. Terlepas. Jadi gini. Jadi garam. Ada 3 frase yang saya dari saudara seberang itu saya senang buat patokan, jujur ya, karena saya sering belajar budaya itu ya. Jadi syariat itu seperti ini, tek nggak boleh ini rampung. Habis itu ketorekat, sing siji apa to lali aku. Makrifat benar. 3 ini sebenarnya buat standar ngukur manusia udah bisa kok. Iya. Orang yang sering bicara peraturan, blak ora kok. Kowe syariat nanti. Tapi ketika orang mengajak ayo teduh, diam mendekatkan sama Tuhan, dia sudah ketorekat. Yang susah marifat ya. Ya itu memang dari Tuhan sendiri. Itu prerogatifnya Tuhan, dan kita tidak akan pernah memecahkan misteri keilahian itu. Kebaikan Tuhan seperti apa. Kadang di sisi makrifat itu kan orang kadang nggak nerima, seperti Musa pun nggak nerima. Yeah. Terus siapa lagi ya yang luar biasa dipakai Tuhan untuk kayak kalau Musa memang dahsyat ya, luar biasa dari perjalanannya, memang luar biasa. Terus Elia, terus Elisa. Sebenarnya Elisa lebih banyak menghidupkan orang mati, tapi yang lebih kan Elianya. Ya. Dari situ kan apa ya? Itu hak dari Tuhan. Tapi kan kadang orang baru sampai makrifat bicara ini sudah merasa dari ketorekat sudah ke makrifat bla 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 seperti ini. Syaratnya seperti ini, harus seperti ini. Tuhan ngomong sama saya. Jadi saya sering. Jadi diomongin Tuhan ngomong sama saya itu paling seneng saya. Saya tanya, "Lah Tuhan ngomong ro kowe apa?" Kan gitu. Tuhan memberi pewahyuan baru gitu. Itu sama aja Tuhan ngomong sama saya. Ya. Hal baru kan. Itu aneh aja gitu aja. Udah jalani kebaikan, belajar tidak merugikan orang lain.
ngabarkan kerajaan Allah sudah dekat. Monggo mau baptis di mana udah. Itu nanti Tuhan sendiri yang berkarya. Makanya berarti sisi pelayan-pelayan yang pemunafik ya. Munafik ya. Hipokrit. Jadi di atas mimbar kelihatan suci, di bawah kelihatan aslinya. Saya bisa jadi saya jadi bagian itu juga kali. Saya juga. Terus yang saling menjatuhkan, saling saingan. Iya. Terus Saling iri. kok ini tugas terus pelayan, kok ini nggak pernah dapat tugas, apalagi kalau bicara pelayan kan ada ring lah. Ya. Yang paling dekat gembala itu wah udah ini terus Karirnya bagus. Karirnya Gembala karirnya bagus. Sing paling nggak enak itu ring paling bawah, Mas. Ring tinju. Wah, kuwi. Ya, Gelut terus. gelut terus. Kon nanggung terus ya. Sebenarnya seperti apa Mas kalau dari Mas Yosef untuk teman-teman yang pelayanan di dalam gereja? Kemarin kan yang pertama jujur pada diri sendiri, Ya. Yang kedua pemberesan. Kalau Kalau sekiranya masih hidup dalam dosa, persinahan, narkoba, atau perihal seks bebas nggak hanya bebas seks tapi bicara sejenis juga ya Mas. Itu salah juga ya. kayak lesbi. Gay, lesbi. Kan nek nggon wahyuwe Allah berapi-api. Kan itu sekarang harus banyak ya. beres. Nah kan kalau dari pelayan sendiri apakah juga nih ada teman-teman yang mungkin yang cinta sesama sejenis tapi hidup dalam pelayanan? Saya ada, terkenal, mereka ada. Terus seperti apa menurut Mas Yosef, seperti apa mereka? Dan harus Ya nek kalau menurut saya ya apa ya? Jelas di wahyu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi untuk teman-teman yang pelayan di gereja sendiri, bahkan mungkin gembalanya atau gerejanya tahu, membiarkan seperti apa kalau dari sini? Gini kan, untuk membuktikan sesuatu kan perlu proses juga. Dia mau berproses membuktikan itu apa enggak? Atau proses mau berubah sih Pak, kasih kesempatan itu? Ya kalau sudah ketahuan, tapi kan kita harus membuktikan dulu semua, benar dan enggaknya. Gitu. Harus ada bukti. Karena saya punya teman, dia deket kan sama dia. Lo kena itu pacarmu gimana? Jawabannya enggak, seneng karo sing kae. Maaf ya, cewek sama cewek. Dan dia di atas mimbar. Dan kalau mereka berangkat atas dasar kasih seperti apa Mas menurut Mas Yosef? Kasih apa? Kan Tuhan Yesus mengasihi semua manusia. Betul. Kasihilah sesamamu. Kasihlah sesamamu manusia. Terus sesama jenis. Jenis berarti termasuk juga. Wah, itu nih di dunia gangster ada slogannya. Apa itu? Kesetiaan nomor 1, jenis kelamin nomor 2, repot. Itu banyak Udah salah kaprah lah, itu udah salah kaprah gitu. Itu beberapa itu ngutip ini loh Mas, yang Daud sama siapa? Anaknya Saul itu siapa? Sahabatnya Daud itu siapa? Yang saling Yonatan. melindungi. Daud sama Yonatan itu kan mereka bilangnya mereka saling mengasihi. Daud sama Yonatan Dia sudah bersaudara loh, jangan salah loh. Jadi kasih dalam saudara bukan kasih dalam dalam saudara. Jonathan sudah bersaudara loh. Jonathan yang mana nih? Jonatannya Daud. Kalau saya gini, eksistensi ya, jadi melayani Tuhan ya benar-benar kembali seperti yang kemarin kita bicarakan. Jadi ya benar-benar kamu melayani Tuhan jangan karena eksistensi. Yang Tapi kan sini aja nggak apa? Tapi kan dalam pelayanan kan butuh eksistensi Mas. Kalau nggak ada eksistensi nanti nggak dapat jadwal pelayanan. itu absensi Mas. Ntar kalau absennya bagus, Nah, kan kemarin kita bahas dengan Bang Heru nih bicara pelayanan. Wah, gereja harus ngasih fasilitas ini nih, alat musik yang ini nih, sound yang ini nih, LCD gede LCD nih. yang besar. Nah, kalau nggak gitu orang nggak mau pelayanan. Nah, kalau dari Mas Yosef pendapat seperti itu gimana? Yo biar nggak mau ya sudah, nggak usah pelayanan aja. Nek-nek kuwi apa diutangke bank ya. Kan katanya ada Banyak terjadi gereja utang untuk peralatan alat musik, ya. Kalau memang kalau ada duitnya, terus itu jadi dasar untuk pengembangan gereja biar untuk memperbesar pelayanan. kapasitas.
Nah iya katanya gitu kok. Itu harus besar kapasitas. Terus Ini dari urusan gini, membangun gereja urusan Tuhan gitu. Kalau saya juga seneng gitaran ya, ajar gitar saya seneng. Nggak usah alat sekomplit itu loh, mungkin satu gitar itu aja cukup untuk menggerakkan jemaat untuk menyembah Tuhan. Nggak ada merek iki. Maaf ya, pelayan-pelayan dulu. Main band atau panggung gede ya ngono itu. Njaluk sone riwil. Kurusetra ora tau ngarani main son yang enggak apa. Son kita ada di rumah Mesa Bugi gitu. Son larang Amerika gitu. Pelayan main cerang-cerang njaluk sone sing jeling ya. Riwah banget uripe mangsaku. Satu gitar aja cukup untuk menghadirkan hadirat Tuhan. Kurasa bahkan kalau nggak ada alat musik, Tuhan kasih tangan ya. Kowe nek pengen son ngono kuwi mainan nang panggung gede. Itu gerejanya juga di panggung gede. Dibangunke panggung karo gereja. Enggak, tapi saya jujur di sini saya protes berat. Gitu. Kowe yo sok koyo artis wae. Waduh. Jano, sorry lho, aku terkenal aku sithik nang Solo ya. Enggak dikucek-kucek. Beneran ya nggak apa? Disapa nggak ya toh. Gimana Mas? Ya jawabannya seperti itu, seperti artis malah ya. Saya lihat sendiri orang yang belikan alat teman saya, dia mintanya ini. Ya ampun. Itu satu gitarnya cukup menghadirkan hadirat Tuhan untuk menyembah Tuhan. Ya. Karena yang pengaruh itu bukan alatnya tapi orangnya ya. Riwil. Jadi mungkin itu jadi pembelajaran juga ya buat teman-teman pelayan, terutama di atas mimbar. Mau itu pelayan musik, WL singer, bukan karena alat-alat yang kalian pakai, tapi kamunya, pribadinya. Ya. Karena tanpa itu pun kalau saya kan ya main musik ya Mas ya, belajar main musik saya. Apa megang apa? Saya main bass. Lah sing ngarani merek ra? Iya. Ampline ngarani sing kabinet ora? Kalau saya dari pengalaman bermusik sebenarnya bukan soal alat atau soundnya, balik lagi ke kitanya. Oh, mau kita pakai alat semahal apapun, efek pakai alat apapun kan balik lagi ya nentuin soundman kan. Kamu sangat-sangat soundman-nya hype-nya dikecilin dikit lah. Lo mau gaya kayak apa? Apalagi di mute, nah, kayak gitu. Jadi bukan karena itunya ya Mas, alat-alatnya ataupun yang sama sekali. Dan untuk gereja kalau yang beranggapan kalau itu jadi apa ya? Jadi faktor pendukung salah besar deh Mas ya. Nggak pakai juga nggak apa-apa gitu. Saya tuh malah rindu lihat gereja diiringi satu gitar gitu. Tapi gitarnya ngarani ora merke. Satu gitar ku ngarani. Lho sak ngaran-ngarino sak larang-larang apa sak alat larang seperti itu kan enggak. Gitu. Sak larang-larangnya gitar mengalahkan gitar listrik seperti gitar elektrik ataupun drum set ataupun soundnya kan enggak. Saya yakin itu lebih mengena juga. Gitu. Tapi kan tidak sedikit alias banyak pelayan apapun itu kan selalu request kan ke gereja, mau itu langsung ke gembalanya atau ke mungkin departemen terkait, misal musik, Mas bu ini alatnya ganti sing iki, soundnya ganti iki, ampulnya ganti iki, atau enggak yang jemputan mau mobilnya ganti sing iki kurang gede, atau enggak yang bagian multimedia, wah kameranya harus pakai ini nih biar ini atau soundnya wah lightingnya dikasih ini nih. Kalau kayak gitu gimana Mas Yosef? Ya dia melihat secara profesionalnya bagus mungkin menurut mereka, menurut orang lain secara umum ya. Ya tergantung nek diteturah gerejane ora apa-apa digungui, tapi kalau saya banyak hal yang mesti dilakukan juga. Bukannya gereja nggak mesti berkembang nggak dengan sesuatu yang seperti entertain, tapi kita melihat gereja seperti entertain kan. Jadi lebih baik ya mungkin diorientasikan dulu banyak hal yang bisa dilakukan daripada untuk membeli kemewahan seperti itu. Untuk pendidikan, ya. Karena lebih baiknya digunakan untuk
manusia ya maksudnya. Iya, yang real malah Manusia bukan fasilitasnya. bukan. Makanya ya tidak salah kalau memang ada, tidak salah. Tapi yang penting jangan sampai, kalau saya kan juga main di musik, jatuh-jatuhnya kan kesannya nanti malah di mimbar kan kayak show, pertunjukan. Ya. Tapi mengatasnamakan Tuhan. Mungkin teman-teman pelayan nggak usah langsung pasang badan, tapi jujur coba koreksi. Wong saya yang mengalami. Kita di atas stage Pasang badan di apa? pasang badan ya lah. Maksudnya coba jujur, yang di mimbar itu mau pelayanan bener real pelayanan atau show lo mau kalian mau pertunjukan. Nah, itu loh. Itu yang jadi, kalau saya melihat ya lucu karena gini, karena jenengan juga punya band sekuler kan. Ya. Jenengan juga dulu pernah gitu. Saya ya pernah Dan masih gitu. Ya kalau kita merasakan on stage, kita main dengan euforia penonton seperti itu, maaf lo ya, sekali lagi pelayan Tuhan yang di atas mimbar gitu. Nah kalau kita udah nggak tertarik, kita udah puas dengan itu, dengan manusia udah apa. Tapi maaf kalau di mimbar hanya buat Tuhan. ya cuman satu itu. Ya buat Tuhan. Kalau perlu itu yang di mimbar itu tutup kain semua, nggak usah kelihatan gitu. Jadi main di belakang kain gitu. Terus protes, balatnya beli mahal-mahal. Sama lah punya ide lagi gitu. Tukang mesin karaoke itu. Ya sekarang gampang setel ke YouTube nyanyi bareng. Gini, maaf ya. Orang ngaku main musik pelayanan. Oke, gitu. Begitu mudahnya sebuah kata pelayanan hanya karena apa yang dia bisa. Tantangan tuh melayani sesuatu yang tidak bisa sebenarnya. Nek bagi saya loh ya. Oke, iso gitar pelayanan gitar, wajar, biasa lah. Tapi sesuatu yang kamu harus menuju titik itu harus berjuang, ya kamu pelayanan. Karena sesuatu, nek bagi saya lagi kembali loh ya. Apa yang nyebut kata pelayan harus melalui frasa seperti kesabaran, ketekunan. Bukan karena talentamu enggak. Ketelatenan, doamu, danamu juga, dayamu, kekuatanmu untuk melayani itu. Makanya kemarin saya bilang doa, daya, dan dana. 3D masih ingat kan? Oke lah, itu mungkin baru kulitnya untuk pelayanan. Tapi nek kowe iso gitar terus kalau gitar dicekeli gitar, wah gitaranmu keren. Kita udah puas di panggung kemarin. Masalahnya seperti nggak bisa seperti itu. Nek bagi saya nggak bisa. Ya itu lucu aja. Ya mungkin yang lihat ini mungkin nggak enak ya. Ya apa-apa coba dirasakan aja. Ya. Jujur. Balik lagi ke jujur. Bertanya ke diri sendiri. Saya menarik kalau kita mau bahas mengenai sisi gelap lah, sisi gelap dalam arti kata lain, sisi lain dunia pelayan. Memang nggak akan habis ya, sebelum kiamat nggak akan habis karena setiap antara pelayanan dan kepentingan itu berjalan beriringan juga. Tapi nanti tetap dari bahasan-bahasan yang lainnya akan kita bahas tetap di dalam dunia pelayanan seperti kemarin dengan Bang Heru, juga nanti next ada beberapa bahasan seputar dunia pelayanan juga. Dengan dari Pastor Joseph sendiri sudah disampaikan seperti itu untuk mengingatkan ya kan dunia pelayanan, apalagi juga seperti yang dibahas di depan mengenai artwork ya dia. Ya. Kita akan bahas artwork. Nah, sedikit saja. Jadi sebenarnya kalau teman-teman yang ada di Instagramnya Ruang Penghakiman itu ada Tuhan, ada gambar Yesus, orang-orang yang menghakimi. Nah ini sosoknya yang menggambar. Jadi kalau memang ada yang pingin dilukis atau Mas Joseph juga bisa ngelukis, bisa nanti kontak-kontak sendiri. Neng tadi ini betul fotone. Jadi memang kita angkat dari selain tema mengenai uang dan iman, bicara dua Tuhan itu adalah bicara mengenai penghakiman. Itu pun bicara soal kehadiran Kristus. Di saat orang-orang beragama, berpendidikan, orang-orang berada, orang-orang di dalam gereja tahu mengenai Taurat, tapi Kristus hadir, sikapnya berbeda dari dua sosok ini. Makanya itu kita angkat
mengenai ruang penghakiman di situ. Yang satu sisi dia lebih cenderung untuk menghukum, menghakimi, tapi ada satu sosok justru dia menerima dan mengasihi. Nah, dari artwork itu sendiri Mas Yosef seperti apa? Dari kisah itu kenapa Mas Yosef angkat dan akhirnya sebelumnya kita mau cerita dulu. Kita itu sebenarnya artworknya itu udah ada duluan daripada ruang penghakiman. Ruang penghakiman. Jadi beberapa tahun sebelumnya itu udah dilukis dan belum tahu untuk apa itu. Belum tahu untuk apa yang lukis ini. Kok bisa Mas melukis itu untuk apa Mas? Jadi gini, waktu itu ya kalau kita baca firman kita malam kita renungkan. Dahsyatnya Yesus itu seperti apa tau? Bukan karena mujizat kalau saya. Itu hal biasa. Orang lain bisa lakukan, bahkan mungkin hari ini orang masih bisa lakukan. Tapi kasih Yesus yang tidak menghakimi posisi dengan kondisi sebagai manusia, itu yang tidak bisa dilakukan banyak orang. Dengan perempuan pejina, dia tangannya mengulurkan istilah tangannya dengan melindungi dalam istilahnya bentuk kiasannya, dia kayak mengulurkan tangannya. Dan beliau cuman menuliskan di tanah orek-orek gitu. Satu kata ya, saya istilahnya tidak berdosa ataupun paling benar, lempar duluan. Orang Yahudi waktu itu kita ngelihat budayanya, itu memang hukumnya seperti itu. Harus dirajam. Harus dirajam. Tapi kalah dengan perkataan kasih dari Tuhan sendiri. Yang adalah siapa yang tidak berdosa boleh melempar. Perempuan ini duluan. Dan nggak ada yang lempar. Malah pada pergi ya. Dan Yesus sendiri pun yang adalah Tuhan dan jadi manusia, dia pun bilang, aku sendiri pun tidak akan menghukum engkau. Itu tapi janganlah berbuat dosa. Tapi ada syaratnya. Nah, jangan berbuat dosa lagi. Diampuni iya. Tapi kan di situ. Justru dari situ kan orang kita sendiri kan berhenti di aku tidak menghukum engkau. Kalau jangan berbuat lagi itu hilang. Nah, terus aku hilaf. Aku dosa lagi ya. Lakin kadang kita pun juga seperti itu ya. Gitu. Banyak kan misalnya dulu saya bertobat udah gak perlu lama, setahun 2 tahun, tahun keempat jatuh. Ya itu bukti ya, kalau saya ngalami sendiri itu bukti kemanusiaan. Ya manusia. Ya. Tapi yang kita lihat kan kasihnya Tuhan itu begitu indah gitu. Kasihnya Tuhan itu nyata gitu. Dirasakan orang yang mau dirajam itu nyata, diselamatkan itu nyata. Dan orang tidak berani pun nyata dengan perkataan kasih. Dan yang notabene ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama atau sekarang orang-orang yang sarjana atau master teologi sendiri tidak berani menghukum. Yang notabene berarti dia tahu dia dosa. Gitu. Iya, mereka juga berdosa. Mereka berdosa. Akhirnya kan koreksi sendiri semua loh. Nah, itu poinnya. Jadi sebenarnya ruang penghakiman ini kita bikin itu untuk saling mengoreksi. Kita enggak, ya mungkin kalau secara kasarnya, secara gojekannya ya, kita nyari kesalahan. Kita mau nyalahin orang. Iya, emang benar. Cuma di balik itu kita ingin belajar dari kesalahannya orang, dari perjalanannya hidup kayak Mas Yosef ini kita ingin belajar dari pelayanannya Mas Yosef dulu tuh gimana toh, sekarang tuh gimana. Terus kalau ngomong sesuai tema kita sisi gelap, kita bisa tahu nih semua sisi gelapnya pelayan-pelayan. Kita bisa belajar dari situ. Jadi ruang penghakiman ini tujuannya untuk kita saling koreksi. Kalau yang mau komen, oh ini acaranya gini-gini, ya monggo nggak apa-apa. Kita juga akan legowo. Kok komen tekoe ya. Kita datang beberapa memang ingin bergabung juga seperti teman-teman yang di sini juga ya. Jadi kita memang menghakimi karena kami pun perlu dihakimi. Karena kami kita semuanya sama-sama terdakwa. Dan satu hakim yang benar-benar hakim di atas segala hakim sendiri yang adalah Kristus sendiri yang punya kasih terbesar itu
yang hanya Dia yang layak menghakimi kita. Tujuan kita, ruang penghakiman ada ini adalah untuk saling koreksi dan mengingatkan, untuk belajar. Bukan soal, oh aku yang paling benar, kamu yang paling salah, atau dia yang paling benar, atau dia yang lebih salah lagi. No, tidak ada. Nggak ada selesainya. Nggak ada selesainya. Apalagi bicara-bicara soal pengajaran ajaran manusia. Nah, capek doktrin. Karena buat kami yang kami pelajari adalah ya wis nurut Gusti Yesus. Kalau ajaran Yesus gitu ya nurut. Nek salah-salah ya bandel ya. Ibaratnya domba yang hilang itu dicari. Nih orang berbuat dosa lagi, orang belandang delik digoleki ya Mas Gusti goleki ya. Capek. Ya terus untuk artwork sendiri kita rencananya mau ini ya, mau kita jualan ya. Kita cari cuan lah. Bikin konten terus butuh dana. Repotnya sih sing diundangi kon tuku kabeh. Kan Mas Yosef 2 kali, jadi harus beli 2. Oke. Jadi nanti ada kita di akhir ya mungkin kita kasih gambarnya ya. Nah, nanti akan ada satu teman kita yang support juga, satu link juga dalam pelayanan ini yang bantu desain juga. Ada dari Blessedness juga, ada teman kita Chandra juga. Thank you Dan, thank you sebelumnya. Apa Mas, bukan pesan terakhir ya nanti kok. Nanti kita ada sesi lagi, sesi 3. Ada sesi belum puas ini. Belum jadi gitu. Jadi apa Mas? Yang mengenai sisi gelap ataupun kehidupan teman-teman pelayan yang masih dalam belum beres lah intinya, ataupun yang melayani hanya untuk show, ataupun dari menurut Mas Yosef keadaan pelayan sekarang dan seperti apa dan harus gimana, seperti apa? Ya sebatas yang saya tahu ya, jadi ya jujur pada dirinya sendiri dulu, itu yang pasti. Sama kayak kemarin. Saya kemarin dengan dirinya sendiri, dengan Tuhan jujur. Wis rasa ditutupi, oh aku zina, aku nggak narkoba, aku nggak masih seperti ini, gitu. Ya sudah, mundur dulu mungkin, benahi diri sendiri dulu dan yang pasti itu eksis di sebuah pelayanan itu karena apa dulu, dicek di hatinya dulu. Karena gini, banyak hal yang saya pelajari, saya sendiri juga belajar budaya di sini, culture di sini. Misalnya gini, dan saya lakukan wawancara itu, saya wawancara dan beberapa orang yang dari istilahnya yang selalu ngobrolin tentang Tuhan, bla bla bla. Saya juga cek kondisinya, nggak 1-2 orang, banyak orang. Kita ada beberapa orang gitu. Karena penasaran gitu loh. Karena watak saya itu penasaran, jadi kenapa sih? Kebetulan saya juga ngerjain rumahnya juga, jadi bisa ngamati dia setiap hari. Tapi di lingkungan dia banyak kan nggak diterima. Dan nggak diterima tuh dalam arti konteks, ya maaf ya, mungkin kayak kerja bakti nggak pernah, ada repot apa tetangga nggak pernah, gitu. Dia hidup untuk dirinya sendiri di lingkungan itu, tapi di gereja ya ampun eksisnya minta ampun, gitu. Wah seperti wow, bullshit bagi saya itu omong kosong. Bagaimana di lingkungan sendiri dia tidak bisa menjadi berkat. Gitu. Maaf loh ya, sampai beberapa orang itu sampai bilang omong kotor ke dia. Berarti ada sesuatu yang dia tidak berikan untuk di lingkungan. Terus tapi ketika pelayanan dia kelihatan istilahnya dia banyak orang yang di bawahnya. Ini seperti apa eksistensi ini yang dicari gitu. Jadi kadang saya minta cek dulu, kamu diterima gak dulu di masyarakat sebagai seorang pelayan Tuhan, paling gak diterima dulu di masyarakat. Itu hukum pasti kalau enggak omong kosong. Bagaimana kamu akan praktek firman dengan dengan lingkunganmu, kalau kamu nggak keluar, kalau kamu nggak tahu di sebelahmu sakit, di sebelahmu lapar, kamu nggak tahu. Tapi eksis untuk sebuah pelayanan di gereja, gitu. Di gereja dengan jelas dia pelayanan di gereja terus, gitu. Oh temannya yang sana sakit dia tahu, oh saudara komsel sana sakit, kumpulan gitu. Persekutuan komsel. Sampai ujung-ujung itu sampai anak boleh tahu sebelahnya sakit mau mati nggak tahu.
Itu pernah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Karena pelaku ya Mas. Itu ironis bagi saya gitu. Karena jadilah terang kan gitu. Jadilah garam. Lah bagaimana dia tinggal di situ gak jadi garam dan terang? Repot banget tuh uripe. Itu jadi eksistensi itu sampai hari ini karena apa gitu. Oh karena aku butuh kerjaan jujur aja dengan aku butuh kerjaan di gereja ini. Ya perbaikilah dirimu. Nyari PK-nya. Wah nek PK ngomong ke situ. Jadi ya karena ya kita cek diri kita sendiri dulu. Kita melayani Tuhan di situ total full time itu karena apa gitu. Ya. Jadi para pelayan koreksi dulu. Kamu pengen melayani itu untuk apa? Mergo ketok gawean ya repot ya lah. Mergo utang akeh. Ya banyak hal. Ya lah. Utangnya banyak. Yes. Ya itu jadi ya pesan saya karena saya sudah melewati masa itu jadi pernah saya dosa di sini ya udah kayak mundur selesai. Gitu, minta ampun sama Tuhan sesama wis ke yang bersangkutan selesai kalau saya. Nek tipa itu ya resiko ngono wae. Proses pembersihan lah. Ya, Proses pembersihan. iya. Tapi yang pasti jujurlah dengan diri sendiri, dengan Tuhan dan cek kenapa ada di situ hari ini. Motivasinya. Di tempat itu hari ini ada apa? Gitu. Karena memang benar-benar untuk melayani Tuhan, oke lah, monggo. Tapi banyak hal faktor yang sebenarnya yang saya bisa ngomong karena saya melihat dengan mata dan kepala saya sendiri bagaimana sebenarnya mereka sampai ke seperti itu. Jadi ketika sudah naik di atas, ternyata masalah di bawah, ternyata yang dulu ditinggal masih menunggu, ya habis di depan. Karena Tuhan ingin pemberesan. Ya. Tuhan inginkan pemberesan tuh masalah yang dulu jangan ditinggal, bereskan juga, baru melayani. Ini udah naik tinggi setinggi apapun kalau masalah ini diketok tek selesai kok sama masalah ini. Untung lagi. Pasti. Itu pasti. Sekuat apapun kamu, sehebat apapun kamu, bisa nipu manusia, Tuhan biar dia nggak pernah bisa ditipu. Bener. Yes itu. Closing. Ya untuk sesi sekarang udah dulu ya sampai di sini dulu aja. Penting itu tempe aja. Ini tempenya dari Kopi Sharing. Iya, menarik nih. Aku memang nggak tahu balik ranya ada waktunya. Ya besok lagi. Sesi 3. Sesi 3 ya Mas ya. Nah, jadi kalau yang saya tangkap ya dari 2 kali sesi kita ini Mas ya. Semua hiruk pikuk yang terjadi di gereja, semua hiruk pikuk pelayanan, kamu mau melayani seperti apa? Kamu modelmu itu mau kayak apa? Ya palikmu Mau jempalik glundung ame jungkir balik. Kalau tidak ada kejujuran percuma. Dan satu poin yang aku ambil dari perbincangan kita sama 2 sesi adalah kalau kamu pelayanan, kamu tidak memberitakan nama Tuhan Yesus dan tidak ada orang yang dengar nama Tuhan Yesus, mereka belum percaya sama Tuhan. Mereka tidak dengar nama Tuhan Yesus dari mulutmu, kamu belum pelayanan. Setuju lah, menutupi dengan talentanya ya iso gitar pelayanan. Tapi mulutnya tidak pernah mengabarkan kabar sukacita, kerajaan Allah sudah dekat, keselamatan hanya ada dalam satu nama Tuhan Yesus. Nama keselamatan di bawah kolong langit dari Tuhan Yesus. Dia nggak pernah ngomong treng gitarisku ya pinter ya lah. Itu melayani manusia, bukan melayani Tuhan Yesus. Oke, udah itu dulu. Sampai ketemu minggu depan. Ada lagi. Nanti menarik lagi minggu depan. Temennya Mas Yosef. Oke. Jaga kesehatan selalu. Ini banyak yang sakit Mas. Jaga kesehatan. Semoga yang sakit cepat sembuh. Jangan lupa minum Sabarita Sloki. Jangan lupa Sabarita Sloki biar COVID pergi ya. Dan jangan lupa Mbako ya. Mbako ya. Thank you. Jarang kok. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan. God bless.